Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat Tuhan, terutama bagi jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Kita akan mengikuti ibadah online bersama-sama. Kita akan meninggikan, memuliakan, memasyurkan nama Tuhan, karena Dia yang layak kita berikan pujian. Dia yang layak kita berikan penghormatan. Haleluya Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, kita mau berikan pujian bagi nama Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa. Segala bangsa kan datang menyembah. Kami berikan pujian bagimu Tuhan. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa. Kau mulia Tuhan, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kami sembah Engkau Tuhan. Layak, layak, haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, kudus dan
Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari katakan bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bagi Tuhan di tempat maha, Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Yesus, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu sehingga seluruh bumi Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Yesus, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Iman dikatakan lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya bumi, semesta dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan, sehingga apapun, siapapun yang ada di dalamnya akan tunduk di bawah kendali Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Engkau sebagai Allah pencipta kami,
Kami mau memasyurkan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nama Yesus, nama di atas segala nama, yang kami sembah, yang kami puji, yang akan kami masyurkan pagi hari ini. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus melawati kami dari rumah satu ke rumah yang lain, dimanapun jemaat Tuhan sekarang berada. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawati, karena kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau ada di setiap tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Beracaralah, bekerjalah, lawatilah, sehingga kuasa-Mu Tuhan boleh nyata di tengah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau bersorak-sorai meninggikan Dia, dan bagi jemaat Tuhan yang mungkin di rumahnya agak lapang, ada space, bisa bangkit berdiri agar kita bersama-sama meninggikan Dia lebih semangat dengan lebih bersuka cita di dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami agungkan nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dalam nama Yesus ada kuasa. Yang di rumah katakan amin. Katakan lagi. Namanya Tuhan, menara yang kota benteng, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita imani ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kesembuhan di dalam nama Yesus, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus nama segala nama. Yesus nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya Tuhan. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kita percayakan kuasanya, kita akan percaya juga dengan kebangkitannya. Kita percaya bahwa belenggu-belenggu dosa bisa dipatahkan hanya oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa, dari berbagai penjuru bumi, kami mau mata kami tertuju kepadamu, memandang kepada kuasa kemuliaan Tuhan dengan cahaya terang-Mu yang kudus. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, kami agungkan nama-Mu. Kaulah pembebas kami, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena Engkaulah Yesus, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya, katakan oh Yesus Tuhan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Yesus, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Setiap kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mengagungkan-Mu, dan kami menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Haleluya. Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Oh Yesus, oh Yesus,
Berikan sorak-sorai bagi yang di rumah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Yang tadi sudah lama berdiri, boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dengan karya Tuhan, penebusannya, dengan darah yang tercurah bagi setiap kita. Dengan kuat kuasa salib Tuhan, kita dimenangkan. Kita dimerdekakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Terima kasih karena dengan salib-Mu kami hidup. Terima kasih karena dengan pengorbanan-Mu kami boleh menjadi orang-orang yang ditebus, dimerdekakan, bahkan akan menjadi bagian dari kerajaan-Mu.
Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu, terima kasih atas kesempatan-kesempatan yang masih kami punyai untuk beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih pagi hari ini sebentar lagi kami akan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap yang dahaga akan dipuaskan, setiap yang lapar akan dikenyangkan. Karena firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami. Jamahlah setiap kami, lawatilah setiap kami, bekerjalah Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan pengertian, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh akan bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pagi hari ini, Engkau juga tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, sehingga kemuliaan-Mu nyata melalui hamba-Mu, dan setiap apa yang disampaikan adalah sepenuhnya isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sehat-sehat semua, puji nama Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini akan berbicara berjaga-jaga dan waspada, saudara. Kita buka di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44. Puji nama Tuhan, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Kedatangan Tuhan pada akhir zaman ini ya akan terjadi terlebih dahulu, yaitu seperti zaman Nuh. Mereka kawin mengawinkan, kejahatan semakin bertambah-tambah, minum minuman keras, saudara, dan mereka tidak mau bertobat, dan kasih mereka semakin hari semakin hilang ya pada akhir zaman ini. Yang pertama kita akan melihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-40, dikatakan di sana, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, ada kata-kata dibawa, yang lain ditinggalkan. Ya, yang satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Pernyataan Kristus bahwa seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan diucapkan sebelum ia memberi peringatan kepada orang kudus zaman gereja di dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44, saudara kekasih. Dan di sana dikatakan ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari di mana Tuhanmu akan datang. Ya, seperti pencuri, ya dikatakan di sana seperti pencuri. Kalau pencuri itu tahu, tuan rumah itu tahu pencuri itu kapan mau datang, dia pasti akan berjaga-jaga. Dia tidak akan membiarkan rumahnya itu dibongkar begitu saja, saudara. Sebab itu, maka dari itu berjaga-jagalah ya. Oleh karena itu, kata ini mungkin menunjuk kepada orang kudus zaman gereja ketika mereka diangkat dari antara orang fasik pada saat pengangkatan gereja. Yesus menekankan unsur ketidakterdugaan bagi orang percaya zaman gereja ini, saudara kekasih. Ya, itu yang pertama, saudara kekasih. Ya.
Yang kedua, di dalam Matius 24 ayat yang ke-42, ya, di sana ada kata-kata karena itu berjaga-jagalah, ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, berjaga-jagalah. Yunaninya Gregorio, ditulis dalam bentuk imperatif masa kini yang menunjukkan keadaan siap siaga terus menerus pada masa sekarang. Ya, alasannya untuk kesiagaan ini sekarang dan bukannya pada masa yang akan datang, ialah bahwa orang percaya masa kini tidak mengetahui kapan Tuhan akan datang untuk menjemput mereka. Ya, karena kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu, dikatakan ya Yesus sendiri tidak tahu. Ya, pada saat Yesus saat sekarang ini ada di surga, ya, dia pergi ke sana sedang menyediakan tempat bagi kita. Saudara, kalau dia sudah selesai menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali, ya, untuk menjemput kita supaya di mana dia berada kita berada. Nah, pada saat dia mau kembali ini, kita tidak tahu. Tidak ada tanda peringatan dan mereka tidak boleh menganggap bahwa ia tidak mungkin datang hari ini. Ya. Dengan kata lain, orang percaya masa kini harus menghadapi kemungkinan bahwa Tuhan bisa datang setiap saat. Ya, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-44 dikatakan, ya, di sana karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, ya, yang tidak kita duga-duga Yesus itu datang. Dan di dalam Markus pasal yang ke-13, ya, Markus 13 ayat yang ke-37 sampai 33 sampai 37 dikatakan di sana, saudara kekasih, ya, seorang tuan akan bepergian jauh, ya, luar kota, saudara kekasih, dan mempercayakan kepada hamba-hambanya untuk menjaga rumahnya, supaya rumahnya dijaga supaya rumahnya tidak dibongkar oleh seorang pencuri, sebab tidak tahu kapan tuan rumah itu akan datang pada malam hari kah, atau pada tengah malam, ya, atau larut malam, ya, atau pada waktu pagi buta, ya, di pagi buta, ya, tuannya itu akan datang. Mereka tidak tahu, supaya kalau tuannya itu datang dengan tiba-tiba, ya, hamba-hambanya itu tidak kedapatan mereka tertidur, ya, hamba-hambanya tetap berjaga-jaga. Ya, kalau sampai hambanya itu tertidur, saudara, maka dia akan dibuang oleh tuannya itu ke dalam api neraka yang kekal, ya. Maka dari itu kita harus pada saat sekarang ini orang-orang yang percaya kepada dia harus berjaga-jaga dan berdoa waspada pada akhir zaman ini, saudara, supaya kita tidak tertinggal, ya, tidak tertinggal oleh oleh dunia pada akhir zaman ini. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Ini yang kedua, saudara, ya, kita harus berjaga-jaga dan berdoa, ya. Dan ketiga, kamu tidak tahu, pasal 24 ayat yang ke-42 dikatakan di sana ada kata-kata kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saya baca dari pertama, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, peringatan Kristus agar murid-muridnya selalu siap sedia harus dipahami sebagai menunjuk kepada kedatangannya dari surga untuk mengambil orang kudus zaman gereja dari dunia, yakni pengangkatan gereja, ya, pengangkatan gereja. Sebab kedatangannya tidak diketahui. Di dalam Yohanes 14 yang ketiga tadi, ya, dia pergi ke surga sedang menyediakan tempat untuk kita,
Ya, kalau sudah selesai tempat itu dia akan kembali. Nah, kembalinya ini tidak diketahui, saudara kekasih. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu kembalinya Yesus ke dalam dunia untuk mengangkat kita semuanya masuk di dalam kerajaan surga. Ya, maka dari itu kita harus berjaga-jaga supaya kita masuk di dalam pengangkatan itu. Ya, ya, di sini ada dua hal, saudara AB. Yang A, Yesus secara tegas menyatakan bahwa kedatangannya untuk menjemput orang kudus sebelum masa kesengsaraan besar akan terjadi pada saat yang tak terduga dan tanpa diberitahu dahulu. Yesus menyatakan bahwa bukan saja mereka tidak tahu saatnya, tetapi bahwa ia akan datang pada saat yang tidak kamu duga-duga. Ya, di dalam Matius 24 ayat yang ke-42, ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu ketahui. Ya, Yesus datang tidak kita ketahui. Yesus datang tidak diketahui. Hal ini dengan jelas menunjuk pada unsur kejutan, keheranan, dan ketakterdugaan bagi orang percaya dalam kedatangan Kristus ini. Peristiwa ini kadang-kadang disebut peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang ketiga, saudara. Yang kedua, B, mengenai kedatangan Kristus dengan kuasa dan kemuliaan untuk menghakimi dunia setelah masa kesengsaraan besar. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-30, di sana saudara dikatakan banyak orang meratap karena Yesus datang di awan-awan pada saat itu. Ya, banyak orang meratap saat itu karena Yesus datang tiba-tiba di awan-awan. Karena mereka tidak siap, saudara kekasih. Karena mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 di sana dan ayat yang ke-11 sampai 21 dikatakan di sana, saudara kekasih. Dikatakan Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan untuk menghakimi dunia ini. Ya, di sana ada kuda ya, dan penunggangnya itu adalah Yesus, saudara. Yesus yang akan berperang dengan antikris. Ya, saya sebut semua kejahatan itu adalah antikris, saudara. Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan untuk menghakimi dunia masa itu, ya. Dan malaikat berdiri di dalam matahari, ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung-burung pemakan bangkai, ya, burung-burung pemakan bangkai, untuk berkumpul mengikuti perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya burung-burung itu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar, untuk membersihkan medan pertempuran itu. Burung-burung itu diundang di sana untuk membersihkan medan pertempuran, ya. Dan inilah disebut perjamuan Allah, ya, yang besar itu, saudara. Dan antikris, ya, antikris dan nabi-nabi palsu akan berperang melawan penunggang kuda, yaitu Kristus, dan mereka akan dikalahkan dan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda atau Kristus, ya. Dan semua burung makan bangkai dengan bangkai orang-orang itu dengan kenyang oleh daging mereka, saudara kekasih. Ya, kenyang dengan daging mereka itu. Nah, saudara kekasih, ini dikatakan di dalam firman Allah, ya, pada saat kedatangannya nanti.
Di dalam Lukas 21 ayat yang ke-28 dikatakan, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Ya, karena pada saat itu Yesus datang dan akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia, saudara kekasih. Karena pada saat itu antikris pun berkuasa. Pada saat itu kedatangan Yesus ya, yang terakhir pada saat itu, saudara. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga dan waspada ya dengan keadaan pada akhir zaman itu. Peristiwa dan tanda yang terjadi semasa kesengsaraan besar ini akan menimbulkan suatu sikap kepastian dan penantian di kalangan orang kudus semasa kesengsaraan besar, dan tidak akan mengalami unsur kekejutan sebagaimana halnya dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Dia. Ya, saudara. Di sini orang-orang yang tidak sungguh-sungguh akan dihukum, ya, akan ketinggalan pada saat itu, tidak akan masuk dalam pengangkatan. Dan yang terakhir, saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ke 43 dikatakan di sana, ya, ada kata-kata pencuri, ya. Tetapi ketahuilah ini, jikalau tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia juga dan tidak akan membiarkan rumah itu dibongkar. Ya, ada kata pencuri. Kedatangan Kristus pada saat yang tidak diketahui akan terjadi begitu mendadak, seperti seorang pencuri yang memasuki sebuah rumah. Oleh karena itu, orang percaya yang sungguh-sungguh percaya harus senantiasa siap sedia menantikan peristiwa itu. Banyak beribadah, banyak berdoa, saudara, banyak membaca firman Allah, merenungkan firman Allah. Ya, di sana banyak bersekutu. Ya, adakan persekutuan yang intim dengan Tuhan, sebab kedatangannya sudah semakin mendekat pada akhir zaman ini. Ya, saya tidak menjelaskan ayatnya dengan jelas, saudara kekasih. Pada satu saat nanti saya akan jelaskan ayat di dalam Wahyu ini. Puji nama Tuhan. Sekian. Amin. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman Gereja Betel Indonesia sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara. Pengakuan GBI. Mari bangkit berdiri, saudara. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Ya. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus mati bangkit naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara Islam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, adalah kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagimu, maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi
lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Aba Bapa Surgawi. Bersyukur Engkau telah berfirman kepada kami Bapa Jemaat-Mu Eklesia. Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa, firman Allah yang memberi kehidupan kepada kami. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami berjaga-jaga, waspada pada akhir zaman ini. Karena kedatangan Engkau kami tidak tahu ya Roh Kudus. Seperti seorang pencuri ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Roh Kudus. Roh Kudus tolong Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur dan sebentar kami akan menyambut perjamuan kudus. Roh Kudus, Engkau jamah kami, Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Ya Roh Kudus, Engkau sucikan kami oleh kuasa darah-Mu, supaya Engkau mengampuni kami, supaya kami layak menyambut perjamuan kudus dan kami diberkati oleh perjamuan kudus. Bapa, pelayan-pelayan yang melayani di rumah masing-masing Bapa, Engkau memberkati mereka Bapa. Biar mereka Bapa melayani dengan segenap hati mereka Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat bersama-sama perjamuan kudus kita. Kita akan sambut perjamuan kudus ini dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sambut bersama-sama dengan iman tubuh dan darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Kami telah menerima perjamuan kudus. Ya Bapa, Engkau telah berkorban di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kami. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Pengorbanan-Mu Bapa, supaya tidak sia-sia. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Jamah kami, pimpin, bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap berada di dalam jalan kebenaran dan hidup, supaya kami tidak keluar dari jalan kebenaran dan hidup itu. Kami bersyukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Doa pagi Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6 dan khusus hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul 7. Dan pengumuman yang pertama, ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan bisa diakses di link yang akan dibagikan baik itu di grup Facebook GBI maupun di grup WhatsApp. Yang kedua, setiap jemaat yang di rumah agar tetap mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah raya Minggu. Yang ketiga, persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing.
bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, dan untuk sementara persembahan belum bisa dilakukan via transfer. Dan yang keempat, semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik itu kegiatan komisi, doa pengurus maupun ibadah KTB. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Aba Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini Engkau telah memberkati kami, dan berkat-Mu malam hari, pagi hari ini Bapa, adalah jawaban untuk segala persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Pagi hari ini Bapa, Engkau telah berbicara kepada kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Eklesia Bapa, di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Biar mereka mau memperhatikan, mendengarkan perkataan, setiap perkataan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu adalah berkat yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, jemaat-Mu Eklesia. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Haleluya Bapa di surga. Engkau juga menolong anak-anak-Mu dalam segala persoalan-persoalan hidup mereka. Apa persoalan hidup mereka ya Bapa? Persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan ya Bapa. Engkau tolong mereka, beri jalan keluar kepada mereka ya Bapa. Karena banyak saat sekarang Bapa, haleluya, karena COVID-19 ya Bapa, mereka dirumahkan ya Bapa. Ada yang putus hubungan pekerjaan ya Bapa. Tolong mereka ya Bapa. Engkau buka jalan buat mereka Bapa, supaya mereka punya pekerjaan ya Bapa, dan punya penghasilan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Bapa Surgawi, Engkau berkati setiap rumah tangga masing-masing Bapa, dengan berkat rohani jasmani ya Bapa. Segala keperluan dan kebutuhan Engkau mencukupkan semuanya Bapa. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Haleluya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka Bapa dari segala sakit penyakit mereka. Karena mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Biar mereka menerima kuasa mujizat kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Yang lemah lelah berbeban berat, Kau berikan damai sukacita ya Bapa. Berikan penghiburan buat mereka masing-masing Bapa. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Haleluya Bapa Surgawi. Haleluya, malam hari ini kami telah dilayani oleh pelayan-pelayan-Mu yang mengandalkan Engkau dalam segala perkara ya Bapa. Mereka benar-benar mengandalkan Engkau sehingga mereka dapat membawa kami, jemaat-Mu Eklesia, benar-benar menikmati berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Haleluya, Bapa di surga, jemaat di Eklesia pada pagi hari ini Bapa, yang sedang beribadah kepada Engkau. Engkau memberkati mereka masing-masing ya Bapa. Biarlah mereka menerima berkat-Mu Bapa. Berkat kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yeah. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.